يذرون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji syukur kita pada siang hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita bersama, menjalankan aktivitas kita semua, salat zuhur secara berjamaah ataupun sendiri, dan insya Allah tidak mengurangi semua niat kita yang bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam terus mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita dapat selalu syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Topik pada siang hari ini kita akan mengetengahkan tentang topik yaitu diabetes dan penanggulangannya dalam Tibun Nabawi. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian terdahulu mungkin dalam pengobatan kedokteran Islam atau Tibun Nabawi, salah satunya akan mengkaji sedikit banyak tentang mengupas bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana menjadi suatu hal yang menjadi penyembuh dari berbagai macam hal, ataupun bisa menjadi suatu hal yang baik bagi diri kita semua, termasuk dalam pengobatan dalam diabetes tersebut. Diabetes ini merupakan salah satunya yang sangat luar biasa hingga saat ini menjadikan momok yang amat menakutkan, penyakit yang luar biasa di mungkin orang kalau sudah terkena penyakit ini, mereka akan merasa takut, ngeri, karena ini merupakan penyakit disebut dengan komorbid, yaitu penyakit yang menimbulkan efek dampak lanjutan dari berbagai hal penyakit, termasuk dengan dalam penyakit COVID-19. Komorbid utama dalam kematian akibat dari COVID-19 yang terjadi sampai saat ini, ternyata yang pertama yaitu diabetes mellitus. Mari kita kupas tuntas sedikit bagaimana penanganan diabetes dan penanggulangannya dalam Tibun Nabawi. Baik, saya akan buka satu surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Konsep Tibun Nabawi dalam penanganan penyakit dan penanggulangan penyakit diabetes mellitus yaitu terletak akan 3 hal. Pertama, bukan hanya kita mencari obatnya, sumber pengobatannya saja, ataupun beberapa hal, mungkin sesuatu yang kita anggap instan dalam pengobatan dalam berbagai macam pengobatan penyakit, tapi ternyata dalam At-Tibun Nabawi kita harus mengupas tuntas bagaimana 3 hal yang Rasulullah selalu lakukan dan menimbulkan efek dampak luar biasa bagi tubuh sehingga menyehatkan tubuh secara menyeluruh. Ini luar biasa. Pertama yaitu mengatur pola hidupnya. Bagaimana Rasulullah bisa menjaga pola hidupnya sehingga begitu amat luar biasa sehat, yaitu terletak bagaimana kita bisa mengatur dari pada saat kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu mereka menjadi obat. Bagaimana langkah-langkah kaki kita menuju masjid, kemudian pulang dari masjid, kita bekerja, kita beraktivitas, fantasyiru fil ard, itu merupakan salah satu sumber pengobatan. Dan salah satunya juga dampaknya bagi kehidupan kita, menjaga pola hidup kita dengan menjaga pola hidup yang sehat, insya Allah bisa menjaga kesehatan kita. Karena pola hidup ini juga yang kita ketahui bukan hanya sekedar ibadah, seperti sholat, kemudian sholat tahajud, beribadah dengan yang lain, dengan membaca Al-Quran. Ternyata salah satunya yaitu ibadah-ibadah yang tidak kalah pentingnya dalam pengobatan diabetes, yaitu dengan ibadah puasa. Kedua,
Bagaimana sumber pengobatan daripada penyakit diabetes ini terletak dari bagaimana kita bisa mengatur pola makan. Pola makan seperti yang Rasulullah lakukan. Makan pada saat perut yang lapar, berhenti sebelum kenyang, ini merupakan suatu obat bagi kita semua. Juga termasuk dalam pengobatan diabetes mellitus ini. Maka nanti slide saya akan saya kaji tuntas bagaimana secara fisika kimiawi itu bisa menimbulkan dampak luar biasa. Bagaimana orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat, beribadah kepada Allah, itu merupakan jadi sumber obat dalam pengobatan dari penyakit ini. Yang ketiga, yaitu bagaimana menjaga pikiran dan aktivitas hati yang itu bisa menjaga, mengkondisikan bagaimana orang bisa menimbulkan efek dalam penyembuhan penyakit diabetes mellitus. Bayangkan, ternyata sudah konsumsi obat, sudah melakukan aktivitas, diet sudah dilakukan, tapi salah satunya hal yang terpenting tidak dilakukan dengan menjaga pola pikirnya, yaitu menjaga hatinya. Ini menjadi salah satu dampak yang luar biasa dalam penyembuhan yang sangatlah sulit. Maka menjaga perilaku dan sikap dalam konsep Tibun Nabawi, dalam pengobatan Rasulullah, yaitu dengan menjaga pola hidup dan perilaku. Bagaimana perilaku yang seperti Rasulullah? Yaitu kita harus menjaga pola hidup dengan mengoptimalkan, yaitu qalbun salim, hati yang bersih. Hindari penyakit hati. Insya Allah, jalan salah satu-satunya yaitu dapat menyembuhkan dari penyakit diabetes mellitus ini. Bayangkan kita ketahui, ternyata penelitian hingga saat ini, penderita diabetes mellitus saat ini, yaitu bagaimana 388 juta penduduk Indonesia, penduduk dunia saat ini, yaitu menderita diabetes mellitus. Bagaimana kira-kira apa yang terjadi dari semua ini? Kita lihat. Ternyata 138 juta penduduk dari Indonesia ternyata penderita diabetes mellitus. Pernahkah kita menyadari dari 138 juta penduduk ternyata di Indonesia yaitu penderita diabetes mellitus? Bayangkan bagaimana Indonesia mensuplai penderita diabetes mellitus terbesar di dunia. Dari 388 juta penduduk penderita diabetes, ternyata 138 jutanya ada di Indonesia. Kira-kira ada yang mengetahui Bapak Ibu? Salah satunya, kita tidak mengetahui cara yang tepat dan baik dalam penanganan dari penyakit ini. Kita lihat Indonesia saat ini. Yaitu diprediksi tahun 2000 sudah 5,6 juta penduduk Indonesia yang menderita diabetes. Tahun 2004, 8,4 juta. Dan diprediksi tahun 2030 yang kemungkinan angka kelahiran ataupun penduduk Indonesia yaitu sampai 300 juta, kemungkinan tahun 2030 penderita diabetes di Indonesia mencapai 21,2 juta. Ini luar biasa. Bagaimana penduduk Indonesia ini pada saat dilakukan penelitian sampai tahun 2030, peningkatannya amat luar biasa, masif. Kemudian, pernahkah kita mengetahui apakah yang disebut dengan pankreas, organ ini? Allah ciptakan organ ini amat luar biasa. Yaitu dia konsepnya bermuka dua. Dia jadi pada saat gula darah tinggi, maka sel beta akan menghasilkan pankreas. Pada saat gula darah rendah, maka sel alfa, sel pada pankreas akan menghasilkan yaitu glikogen. Ini dia. Maka pankreas ini adalah organ yang amat penting yang harus kita sehatkan sehingga tidak terjadi penyakit diabetes mellitus ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengoptimalkan salah satunya sel alfa pada pankreas. Jangan selalu kita optimalkan hanya sel beta. Sel beta ini karena luar biasa, selalu aktif dan kita buat dia bekerja. Karena apa yang terjadi? Yaitu pada saat kita makan, maka sel beta akan menghasilkan insulin. Ini dia. Pada saat sel beta menghasilkan insulin, maka lama-kelamaan sel beta ini akan menjadi lelah,
dan kemudian tidak lagi menghasilkan insulin dan menimbulkan salah satunya penyakit diabetes mellitus. Dan bagaimana cara mengoptimalkan sel alfa agar bekerja? Yaitu konsepnya selalu membuat tubuh kita dalam kondisi setidaknya dalam sehari, yaitu dalam kondisi lapar. Kira-kira berapa menit? Berapa banyak? Dan berapa kali? Itu tergantung dari bagaimana kemampuan kita dalam menahan kondisi lapar. Contohnya dalam kondisi berpuasa. Maka siapakah yang paling beruntung pada saat mereka melakukan aktivitas ibadah puasa, maka organ pankreas ini akan menjadi sehat. Yang kedua, bagaimana kita konsepnya? Pada saat kita makan, pada saat karbohidrat kita makan, glukosa muncul, ya, terjadi penyerapan di lambung, kemudian insulin keluar, dan kemudian insulin ini akan menguptake atau mengambil glukosa ini menjadi cadangan di hati, digunakan untuk bekerja di otot, dan kemudian ditaruh dalam jaringan lemak. Paling terbanyak saat ini, apa yang kita lakukan? Apakah aktivitasnya, apakah puasanya, atau tidak kita lakukan apa-apa, sehingga menumpuk di lemak. Apa yang terjadi? Terjadilah kegemukan pada orang atau obesitas. Maka konsep menyehatkan tubuh dan menghindarkan penyakit gula darah, bahwa bekerja otot kita dengan bergerak, kemudian laparkan ataupun kosongkan perut kita dengan cadangan hati diambil melalui proses glikoneogenesis, sehingga pada saat glukosa masuk kembali, dia dapat mudah langsung dicadangkan di hati. Tapi kalau tidak pernah puasa, bekerja pun ataupun aktivitas juga sedikit, bahkan tidak pernah, maka akan terjadi penumpukan di hati. Ini yang menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, yang menimbulkan dampak penyakit diabetes mellitus. Kita lihat, ini dia, pada saat glukosa naik, pada saat kita setelah makan siang mungkin, setelah ini, ataupun sebelum kita melakukan sholat zuhur tadi, maka peningkatan daripada glukosa akan meningkat di darah. Pankreas menguptake insulin dari sel beta pada pankreas. Terus kemudian apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam jaringan otot, masukkan ke dalam hati, dan kemudian akhirnya akan terjadi penurunan daripada glukosa darah sehingga menjadi normal, yaitu kurang dari 110 mg per desiliter. Apabila pada saat ini kita belum makan, dalam kondisi perut yang lapar, apa yang terjadi? Di sini, maka pankreas akan mengaktifkan sel alfa pada pankreas menghasilkan glukagon, sehingga mengambil uptake cadangan glukosa di hati dan kemudian akan menormalkan daripada glukosa darah, yaitu kurang dari 110 mg per desiliter. Maka dalam cadangan glukosa ini, yaitu kurang dari 110 mg per desiliter, ini adalah normalnya glukosa pada darah manusia. Kemudian kita ketahui, setelah kita makan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terjadi, pengambilan daripada insulin. Insulin dikeluarkan, kemudian dia menguptake, dia mengambil glukosa untuk masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam otot. Ini dia, fungsi daripada insulin bekerja. Ternyata, kalau tidak ada insulin pada tubuh kita, seperti penyakit diabetes, maka channel glukosa ini tidak terbuka. Kuncinya, pada saat glukosa tinggi dalam darah, insulin menjadi kuncinya. Kunci ini masuk, kemudian pada saat dia masuk, dia akan membuka. Sehingga glukosa dapat masuk ke dalam otot dan jaringan tubuh kita. Ini dia. Pada saat kita makan, insulin keluar, kemudian glukosa akan masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau tidak terjadi, insulin tidak keluar, maka akan menutup. Dan kemudian glukosa ini akan menumpuk pada pembuluh darah kita. Hati-hati. Maka penyakit ini disebut dengan penyakit diabetes mellitus. Salah satunya, pada saat peningkatan glukosa pada darah tinggi, akan menghasilkan energi yang membuka channel kalium pada ATP. Sehingga kalium akan dibebaskan, kemudian terjadinya depolarisasi, sehingga channel daripada kalsium akan keluar, akan menghasilkan insulin. Glukosa yang tinggi pasti menimbulkan energi. Energi yang meningkat akan menimbulkan dampak panas pada tubuh kita. Ini dia yang terjadi.
Kemudian ini human insulin, yaitu secara DNA rantai DNA dan RNA, ini adalah rantai insulin, sehingga insulin saat ini bisa dibuat sintetik, ini yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi pada saat kita makan? Glukosa dibantu dengan oksigen di kromosom menghasilkan energi. Energi berupa ATP ini akan menimbulkan dampak panas pada tubuh manusia. Panas yang dikeluarkan menghasilkan apa? Kira-kira Bapak Ibu? Terjadinya radikal bebas. Radikal bebas ini akan merusak motor neuron. Pada saat kita mengetahui dari gambaran diagram ini, kira-kira apa yang terjadi? Pada saat orang yang banyak makan, melupakan kondisi tubuhnya, tidak beraktivitas dengan cara yang tepat, maka akan menimbulkan dampak kerusakan pada motor neuron pada manusia. Maka salah satunya terjadi apa kira-kira? Yang paling ditakutkan terjadinya gangguan multi organ sampai penuaan dini pada manusia. Sehingga yang ditimbulkan orang lebih cepat kira-kira apa Bapak Ibu? Ternyata tidak sehat, menimbulkan dampak kematian yang paling ditakutkan. Ini dia. Protein, karbohidrat, kemudian lemak menjadi glukosa dan menghasilkan ATP. Apa itu diabetes? Secara literatur sering menyatakan bahwa diabetes itu adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Sebutan glukosa darah sering dikenal oleh masyarakat disebut dengan gula darah, bukan diabetes mellitus. Kemudian orang sering juga mengenal saat ini ada penyakit diabetes kering atau diabetes basah. Ternyata itu merupakan salah satu juga anggapan orang. Ternyata kalau orang yang sudah punya gangguan kulit, kemudian tidak sembuh-sembuh disebut dengan diabetes basah. Kemudian ada orang yang kemudian punya penyakit kulit dan kemudian kulitnya mengering disebut dengan penyakit diabetes kering. Ternyata dalam dunia kedokteran ini bukan seperti itu. Diabetes dibagi akan dua, diabetes tipe 1 dan tipe 2, bukan kering ataupun basah. Ini dia. Kita tahu diabetes tipe 1 dan tipe 2, apa yang terjadi? Kalau diabetes tipe 1, akibat dari kerusakan organ pankreas sejak mereka lahir. Penderita ini terjadinya gagal organ ataupun cacat pada organ pankreasnya, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali pada tubuhnya. Oleh sebab itu, mau tidak mau, apa yang menjadi pengobatan bagi mereka? Salah satunya insulin harus diberikan. Kalau tidak diberikan insulin, maka gula darah akan menumpuk pada tubuhnya dan menimbulkan dampak yang menimbulkan dampak paling menakutkan. Ini dia. Diabetes tipe 2 ini yang paling terbanyak. Diabetes mellitus tipe 1 ini paling-paling yaitu 10% ataupun tidak lebih dari 10% pada penduduk dunia penderita diabetes. Terbanyak 90% lebih diabetes itu yaitu tipe 2. Akibat dari yaitu kemampuan pankreas menghasilkan insulin tidak lagi bisa bekerja secara optimal. Jadi orang yang banyak makan, pagi makan, kemudian coffee break makan lagi, makan siang makan lagi. Apa yang terjadi? Kemudian coffee break lagi mungkin jam 3, makan lagi. Kemudian pulang ke kantor, makan lagi. Kapan waktu kita beristirahat untuk lambung kita? Maka salah satunya, orang yang sering beraktivitas dengan cara yang makan yang berlebihan, maka akan menimbulkan disebut dengan resistensi insulin. Insulin tidak lagi dikeluarkan oleh sel beta pada pankreas, sel beta pankreas tidak lagi bisa aktif menghasilkan insulin, maka disebut dengan diabetes mellitus tipe yang kedua. Dan yang paling terbanyak yaitu pada orang yang kegemukan. Ini dia. Etiologinya yaitu yang tipe 1, destruksi sel beta pola Langerhans, akibat proses autoimun dan dampak dari kekurangan gizi pada ibu yang melahirkan. Kemudian tipe 2, kegagalan relatif sel beta dan insulin. Resistensi insulin ini turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Resistensi insulin ini diakibatkan oleh apa? Overload pasti. Overload makan, penyimpanan glikogen yang terlalu berlebihan, tidak pernah digunakan. Yang kedua yaitu infeksi, tumor, obat-obatan, genetik, dan imunologi. Ini kita tahu simptomnya, gejala orang yang diabetes. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah merasakan dari gangguan ini merupakan salah satunya gangguan diabetes. Orang sering capek, mengantuk terus,
ya, walaupun tidur malamnya sudah cukup. Kemudian terdapatnya infeksi pada kulit. Kemudian tiba-tiba pada saat dia gemuk, tiba-tiba kehilangan berat badan yang cukup signifikan. Kemudian sering banyak buang air kecil, yang mungkin dirasakan ini amat luar biasa berbeda dari orang-orang normal. Biasanya dia tidur itu buang air kecil hanya sekali, ini bisa 3, 4, atau 5 kali dalam kurun waktu dia tidur, kemudian dia aktivitas istirahatnya menjadi berkurang, sehingga pada saat siang hari dia lebih banyak tidur dan sering capek. Dan kemudian sering lapar, ini dia. Jadi disebut dengan polifagi. Orang yang sering lapar, makan lagi setelah makan terakhir, setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian lapar lagi. Ini merupakan salah satunya penyakit gejala diabetes. Sexual problem, ini dia. Ya. Kemudian blurry vision, dia sering gemetar. Jadi pada saat dia bekerja, beraktivitas, ini menimbulkan gejala tadi. Dia sering gemetar, kemudian rasa tidak nyaman pada tubuhnya, dan bahkan terjadinya gangguan-gangguan hal yang lain, seperti gangguan kesemutan ataupun yang lain. Pada wanita, vaginal infection, sering keputihan ataupun yang lain. Kemudian pada orang yang punya gula darah yang tinggi, disebut dengan neuropati. Ini yang paling ditakutkan. Karena pada saat dia menggunakan sendal, sepatu, seperti tidak menggunakan sendal dan sepatu, tidak merasakan apa yang dia injak. Sehingga pada saat penderita gula darah, keluar rumah tanpa menggunakan sendal atau sepatu, dia menginjak sesuatu yang tajam, itu tidak terasa. Apabila dia sudah menyobek ataupun melukai tubuhnya. Ini dia yang ditakutkan. Akhirnya menimbulkan infeksi. Kemudian yang terakhir itu sering haus. Minum bahkan berlebihan. Mungkin 3 liter itu seperti kurang. Yang harusnya cakupan kita dalam sehari cukup 3 liter. Bisa sampai 5 atau 6 liter berkali-kali lipat. Ini dia. Jadi gejala-gejala diabetes mellitus. Diabetes, keturunan, gaya hidup, stres, pola makan. Jadi yang kita bahas tadi, yaitu gaya hidup, pola hidup seperti Rasulullah, pola makan seperti Rasulullah, menghindari stres dengan menjaga pola hidup dan perilaku kita. Dan insya Allah kalau kita sudah mengetahui ayah, ibu, kakek, ataupun siapa saja yang dalam keluarga kita mempunyai diabetes, hati-hati, maka akan menimbulkan juga penyakit diabetes tersebut. Gejalanya yaitu kita bagi pada saat orang ingin memeriksakan gula darah. Apakah yang harus diperiksa? Ternyata 3. Gula darah sewaktu pada saat dia datang ke klinik, kemudian diperiksakan langsung. Kemudian pada saat dia tinggi, maka dokter akan menganjurkan besok suruh puasa atau 8 jam berpuasa. Kemudian gula darah puasa itu dicek lagi, dan kemudian setelah puasa dia makan. Setelah makan besar, makan nasi, 2 jam lagi diperiksa lagi. Ini dia. Gula darah sewaktu tidak boleh lebih dari 200. Ya, apabila dia kurang dari 200 gula darah sewaktunya, maka dicek lagi gula darah sewaktunya, ini dia. Kemudian pada saat gula darah puasa setelah gula darah puasa dilakukan, gula darah setelah makan dilakukan, tidak boleh lebih dari 140. Dan gula darah setelah makan tidak boleh lebih dari 200. Ini dia. Ini disebut dengan pemeriksaan gula darah, yaitu tiga tahap. Gula darah sewaktu, gula darah setelah makan, dan gula darah puasa. Pemeriksaan penunjangnya ini dia. Kita lihat, gula darah sewaktu tidak boleh lebih dari 200, gula darah puasa tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter, terus kemudian gula darah toleransi setelah makan itu tidak boleh lebih dari angka 200 lebih juga. Berikan glukosa 25 ml, kemudian dalam waktu 5 menit diperiksakan lagi. Komplikasinya dari akut sampai kronis. Kalau akut, yaitu koma. Ini yang paling ditakutkan. Kenapa penyakit diabetes ini adalah seperti penyakit yang pisau bermata dua. Apabila dia tinggi, akan menimbulkan dampak penyakit yang luar biasa banyak, bahkan menimbulkan penyakit-penyakit kronis seperti gangguan-gangguan multi organ, seperti jantung, ginjal, gangguan-gangguan hati, dan penyakit-penyakit yang lain seperti kanker akan menimbulkan dampak luar biasa, dan COVID-19 juga menimbulkan dampak kematian yang amat luar biasa akibat dari diabetes mellitus ini. Dan kemudian apabila tiba-tiba si penderita menggunakan obat terlalu berlebihan, sudah dia pakai insulin, dia jaga pola makannya, dia juga minum obat herbal, dia juga minum obat dari obat-obatan yang lain, maka yang ditakutkan disebut dengan koma hipoglikemik. Ini yang paling ditakutkan. Penderita akan jatuh dalam kondisi menurunnya glukosa darah amat cepat, sehingga menimbulkan koma.
Jadi yang paling takutkan apa? Apa ya pada penderita gula darah? Yaitu koma hipoglikemik. Akibat dari rendahnya glukosa darah yang sangat menurun, bahkan sampai bisa menimbulkan penurunan sampai angka 10 mg per desiliter. Dia menimbulkan kehilangan kesadaran, dia pingsan, dan kemudian akhirnya jatuh ke dalam koma. Kemudian ketoasidosis. Ini adalah salah satunya dampak daripada gangguan ginjal. Koma hiperosmolar dan nekrotik kronik. Mikroangiopati gangguan jantung otak. Mikroangiopati pada mata dan ginjal. Neuropati pada gangguan tungkai. Rentan infeksi seperti penyakit TBC, infeksi saluran kemih, gangguan mulut, kemudian gangren, ini dia, luka yang tidak sembuh-sembuh. Ini mayor komplikasi dari diabetes mikrovaskuler seperti gangguan mata, ginjal, sampai gangguan persarafan. Makrovaskuler seperti gangguan otak, jantung, dan gangguan tungkai atau ekstremitas. Luka yang begitu banyak ataupun menahun tidak sembuh-sembuh. Ini hampir keseluruhannya menimbulkan dampak. Ini dia disebut dengan diabetic foot, penyakit glukosa darah. Dari awalnya dari hanya setitik, kemudian infeksi melebar sehingga menimbulkan dampak bahkan sampai seperti ini. Dan mau nggak mau kalau sudah seperti ini harus dilakukan amputasi. Hati-hati. Ini penyakit gangren, sudah diamputasi satu, kemudian nggak sembuh-sembuh juga, ya mau tidak mau harus dilakukan amputasi sampai keseluruhan. Ini penyakit gangren. Ini orang yang selalu setiap melakukan hubungan seksual tidak semestinya, dia harus konsumsi obat ataupun yang lain. Ini daripada obat-obatan yang sering digunakan, yaitu harus menggunakan folic acid, keton bodies, ketosis, ini dia. Obatnya maka dibagi akan 3, seperti delay glucose absorption, seperti arcasbos, miglitol, kemudian sulfonylurea, glimepiride, glimepizid, gliborid, benzoic acid seperti repaglinid, kemudian D-phenylalanin seperti neclanid. Ini dia yang sering digunakan oleh para dokter di rumah sakit. Sehingga pada saat Anda terdiagnosa diabetes mellitus, pasti dokter sudah memberikan Anda suggest bahwa konsumsi obat-obatan ini sampai seumur hidup Anda. Maka penderita diabetes, penyakit hipertensi, itu adalah penyakit yang kalau mereka sudah kena, pasti dokter selalu memberikan obat-obatan sampai mereka meninggal dunia. Ini dia. Ini carbohydrate load sering digunakan yaitu pada saat hiperglikemik meningkat, untuk mengoptimalkan cadangan glukosa digunakan metformin, kemudian thiazolid, kemudian untuk mengaktifkan daripada sel pankreasnya digunakan sulfonylurea dan meglitid, kemudian untuk merangsang adiposa daripada jaringan lemak untuk mengoptimalkan glukosanya yaitu menggunakan thiazolid. Kemudian untuk skala muskular digunakan metformin dan thiazolid kembali. Penanganan secara holistik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, edukasi. Pemberitahuan kepada orang yang sakit. Bagaimana cara pengolahan dan itu penyakit diabetes mellitus itu seperti apa. Kedua, olahraga secara teratur. Olahraga minimal 15 menit setiap hari harus kita lakukan. 15 menit sampai setengah jam setiap hari. Anda lakukan rutin, sampai melakukan aktivitas dengan berjalan, beraktivitas, ya. Maka perbanyaklah kita melakukan pergerakan dalam ibadah kita harus kita perbanyak. Dari bangun 2/3 malam, kita sudah mengoptimalkan tubuh kita. Kita bangunkan tubuh kita untuk bisa bergerak seperti sholat. Kemudian setelah itu, lakukan apa kira-kira? Pergi, cari masjid. Jangan menggunakan kendaraan kalau bisa. Lakukan dengan cara berjalan kaki pada pagi hari. Kalau sekarang mungkin jam 4:10 sudah azan, mungkin Anda sudah jam 4 kurang sudah pergi ke masjid. Cari masjid yang agak jauh dan ini merupakan salah satunya metode yang paling efektif. Diet rendah kalori. Harus. Jaga karbohidrat, lemak, protein yang mungkin dikonsumsi setiap hari. Berpuasa. Puasa Senin Kamis sampai puasa Daud ini paling dapat kita optimalkan dalam keseharian kita. Dalam kita melakukan ibadah. Kemudian baru kita coba dalam pengobatannya dengan menggunakan obat-obatan herbal. Olahraga, ini memecahkan glikogen dalam hati. Jelas. Maka insulin tidak terlalu banyak keluar, glikogen dimanfaatkan, cadangan hati glukosa di hati di uptake diambil sangat efektif sekali dengan cara berolahraga.
Olahraga ini merupakan pengobatan yang paling simpel dan murah yang dapat dilakukan oleh semua orang penderita diabetes mellitus. Jaga kelebihan intake, ya, yaitu perbanyak makan dengan intake gliksemik yang rendah, seperti sayuran yang tinggi serat, apel, dan kemudian hindari berbagai macam buah-buahan yang tinggi akan glukosa, seperti pisang, durian, kemudian mangga, sawo, kemudian nangka, itu sudah mulai dihindarkan. Maka yang buah yang dapat diberikan seperti ya, apel, alpukat, kemudian sayuran-sayuran, sayur mayur, dan kalau bisa kalau kita makan penderita glukosa itu hanya sekepal saja nasi. Selebihnya sayur mayur dan buah-buahan. Itu insya Allah lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan dia mengkonsumsi begitu banyak makanan sehingga tidak turun-turun glukosanya. Overload cadangan glikogen dengan cara puasa dan olahraga seperti yang sudah kita bahas tadi. Puasa ini juga salah satu yang paling efektif, paling murah, paling simpel. Obatnya apa? Puasa untuk penderita diabetes. Saya nggak mampu berpuasa karena sering haus dan sering lapar. Optimalkan, paksakan. Puasa dari Senin Kamis, sudah terbiasa, puasa Daud dilakukan. Ini karena metode pengobatan terbaik dalam penyakit diabetes, yaitu dengan puasa. Optimalkan ibadah ini. Ingat, bagaimana manfaatnya ibadah ini. Bukan hanya kita mendapatkan amal ibadah kepada Allah, tapi juga salah satunya dapat menurunkan glukosa secara efektif pada darah kita. Ini salah satunya. Pada saat orang yang berpuasa, pada saat glukosa rendah, lagi dalam kondisi berpuasa, apa yang terjadi? Terjadinya glukagon meningkat, kemudian akan mengakses sel alfa pada pankreas, glukagon, akhirnya mengoptimalkan daripada cadangan hati. Terjadi proses glikoneogenesis. Ternyata saat ini, penelitian ini amat luar biasa. Ternyata pada saat orang yang berpuasa, hormon-hormon penting juga akan bekerja. Karena pada ginjal di medula adrenal akan menghasilkan epinefrin, merangsang hipotalamus menjadi ACTH, STH, dan kortisol. Maka pada saat orang yang berpuasa, hormon-hormon penting ini akan keluar dan bekerja. Maka growth hormon, hormon pertumbuhan akan meningkat. STH, FH, ini akan bekerja. Maka orang yang puasa, maka dia akan subur. Dia akan jauh lebih bugar. Dia hormonalnya akan jauh lebih stabil. Maka akan banyak pertanyaan, bagaimana sih melanjutkan pertanyaan daripada bulan lalu, bagaimana sih cara kita mendapatkan keturunan, ya, bagaimana promil itu program hamil, yaitu saya suruh, yaitu dengan cara berpuasa. Karena salah satunya ini dia yang dirangsang. Hipotalamus akan menghasilkan STH. Ini dia. Kemudian apabila kita tidak berpuasa, misalnya pada hari ini kita tidak berpuasa, pagi makan dengan sarapan, jam 9 tadi coffee break atau jam 10, nanti mungkin kita juga makan mungkin, ataupun kita sudah makan tadi jam 11. Apa yang terjadi? Hanya dirangsang insulin melalui sel beta pada pankreas. Kemudian insulin akan menurunkan secara normal glukosa dalam darah, tapi hormon-hormon penting seperti pada saat orang berpuasa tidak akan muncul. Dia feedback negatif. Kalau feedback positifnya tidak akan menghasilkan hormon-hormon penting akan bekerja. Ini dia. Maka dibandingkan orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa ataupun orang yang lapar dengan tidak lapar, maka lebih beruntunglah orang-orang yang lapar. Karena hormon-hormon penting ini akan bekerja dan akan muncul pada tubuh mereka. Baik, kita lanjutkan. Obat apa sih yang sering dikonsumsi bagi penderita gula? Saya sering merekomendasikan yaitu pare. Kira-kira Pak, kenapa pare Pak? Tahu pare? Ya, mungkin bentuknya kayak gini ya, pare ya. Pare ada yang hijau, ada yang putih. Kenapa digunakan pare yang hijau? Ini untuk penderita glukosa darah tanpa ada asam urat. Kalau dia punya asam urat, maka dia harus menggunakan pare yang berwarna putih. Salah satunya pare adalah insulin-like substance. Dia menghasilkan insulin alami daripada sayur mayur. Ini dia. Kemudian pare ini juga salah satunya akan menggantikan insulin pada tubuh kita yang begitu banyak keluar akibat dari kita makan. Kemudian kenapa pare ini, dengan cara apa dikonsumsi? Kalau saya merekomendasikan pare ini di jus mentah-mentah, kemudian diminum airnya, kemudian dimakan ampasnya. Tidak suka,
sedikit-sedikit saja. Diawali dari kita mengkonsumsi hanya airnya saja pertama. Sudah terbiasa dengan minum airnya, baru kita makan juga ampasnya. Pare ini juga cukup mengenyangkan sehingga kita pada saat kita konsumsi makan dengan nasi ini akan juga berkurang. Kemudian kacang panjang. Apa manfaat kacang panjang? Yaitu arginin. Arginin adalah salah satunya eh, eh, salah satunya eh, salah satunya suatu senyawa yang dapat mengaktifkan dan menyehatkan fungsi pada pankreas. Arginin ini terdapat bukan hanya pada kacang panjang, ternyata juga terdapat pada habatus sauda, kemudian kacang-kacangan, kacang kedelai, kemudian berbagai macam buncis dan lain-lain. Kemudian wortel, saya rekomendasikan wortel. Kenapa wortel? Wortel ini tinggi akan beta karoten. Kalau orang yang punya gangguan neuropati, ya mikroangiopati yang kita bahas dari sejak awal, yaitu gangguan mata sering terjadi, seperti katarak ataupun gangguan infeksi pada mata, pada penderita gula. Maka obatnya yang paling simpel yaitu wortel, beta karoten. Yang keempat yaitu toge. Kenapa saya rekomendasikan toge untuk mereka penderita gula darah? Yaitu toge yang mengandung vitamin E yang cukup tinggi. Karena penderita gula darah itu sering terjadi gangguan pada kulit. Kulitnya akan mengering, gangguan daripada tingkat kebasahan daripada kulit. Kulit akan mengering terus-menerus. Maka salah satunya toge adalah sumber terpenting, yaitu dalam kita mensuplai dari vitamin E. Kemudian kedelai. Kedelai ini mengandung isoleucin yang sangat baik, ya. Dia punya senyawa enzim yang baik sehingga pada saat arginin dioptimalkan, maka pankreas akan jauh lebih sehat. Maka jus terapi yang paling penting pada penderita gula, saya rekomendasikan pare, kacang panjang, wortel, toge, dan kedelai. Ini dia. Ini dia fungsi dari arginin sebagai pengganti insulin pada saat kita dalam kondisi insulin tidak lagi bisa diuptake pada penderita gula darah. Kemudian herbalnya ini daun salam, mimba, alpukat, sambiloto, mengkudu, daun imbau, jamban, habatus sauda. Tapi bagi penderita glukosa yang paling saya rekomendasikan yaitu daun salam, rebusan daun salam. Apalagi penderita gula juga disertai dengan penderita hipertensi. Ini amat cocok menggunakan daun salam. Jadi daun salam yang menurunkan glukosa darah dan juga akan menurunkan tingkat hipertensi. Kemudian sambiloto. Sambiloto ini adalah salah satunya daun pahit-pahitan. Kalau orang Jawa, orang sering konsumsi sambiloto untuk menggantikan teh pahit. Ya. Ternyata ini juga salah satunya produk jamu-jamuan di Indonesia begitu sangat efektif menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata sering banyak menggunakan sambiloto. Sambiloto ini akan menurunkan kadar glukosa, meningkatkan imun tubuh, dan salah satunya sumber antibiotik terbanyak di alam. Antibiotik yang paling ampuh ternyata sambiloto. Penderita TBC, infeksi paru-paru, gangguan penyakit tipes, sambiloto obatnya. Mengkudu sering digunakan karena tinggi akan arginin. Daun imbau dan jamlang ini sangat susah kita dapatkan, tapi habatus sauda bisa kita beli di toko-toko herbal yang lain. Ini dia daun salam, efektif sekali. Sering digunakan pada sayur asem, pembuatan ini ya menggunakan daun salam. Banyak sekali. Ini dia yang terakhir, pengobatan daripada diabetes mellitus. Glukosa dia meningkat, insulin kita dapat dari mana? Dari pare. Kemudian salah satunya untuk menanggulangi proses glikogenogenesis, daun salam, semil, daun mimba, dan daun alpukat, untuk merangsang cadangan gula di hati. Kemudian kita gunakan kacang kedelai dan isoleucin buta asam amino ini untuk mengaktifkan salah satunya proses glycogenesis untuk membantu proses pankreas akan jauh lebih sehat. Intake toge dengan cara kita dengan vitamin E yang kita dapatkan, pembentukan insulin, butuh asam amino dan arginin, gunakanlah kacang panjang dan jintan hitam. Maka obat-obatan seperti gliben, metformin, dan obat-obatan kimia yang lain bisa kita sudah mulai tinggalkan. Apakah penyakit gula dapat disembuhkan? Dengan proses-proses yang sudah saya paparkan dari awal,
insya Allah Allah berikan kebaikan dan penyembuhan bagi penderita gula darah. Baik, insya Allah bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Ya. Sudah jam 1 tanpa kita sadari. Jazakumullah khairan Ustaz atas Waalaikumsalam. pembahasan dengan diabetes. Ya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya terkait dengan kajian pada siang kali ini. Bisa ditulis di kolom chat melalui Zoom ataupun di chat YouTube Masjid Salahuddin KPDJP. Silakan yang ingin bertanya. Kita kasih waktu sampai 2 pertanyaan insya Allah. Ya. Baik. Ada pertanyaan dari Les ya, Salahuddin. Apakah penderita diabetes boleh dibekam Ustaz? Iya. Baik. Bagi penderita diabetes dengan gula darah yang tidak terkontrol, saya tidak merekomendasikan untuk dibekam. Kira-kira apa? Pada saat luka bekam kita lakukan, pelukaan pada saat sayatan ataupun tusukan menimbulkan salah satunya infeksi secara lokal. Maka pada saat penderita gula darah yang tidak terkontrol, saya tidak merekomendasikan untuk pengobatan dengan cara dibekam. Tapi kalau terkontrol gula darahnya antara kisaran yaitu 200-150 mg per desiliter dalam setiap harinya, maka boleh saja dilakukan bekam. Tapi kalau sudah mencapai 250-300 mg per desiliter gula darahnya, hindarilah dalam pengobatan dengan cara al-hijamah atau bekam. Ini dia, Pak. Ya. Baik. Ada lagi nih Ustaz, apakah penderita diabetes boleh dibekam pare yang dimasak dengan menambahkan gula supaya tidak pahit? Apakah bermanfaat Ustaz? Ya. Baik. Mengapa untuk menghindari pahitnya kita menggunakan gula? Kira-kira. Sebetulnya tidak perlu kita gantikan rasa pahitnya dengan kita tambahkan gula. Cara menghilangkan rasa getir pada pare, ya hal yang paling simpel kira-kira kita lakukan dengan cara apa Bapak Ibu? Yaitu dengan cara kita menggunakan yaitu garam. Pada saat pare dikonsumsi, itu kita cacah dulu, kita rajang, kemudian kita peras dengan garam. Sehingga insya Allah rasa getir dan pahitnya akan hilang. Tapi apakah untuk pengobatan diabetes mellitus ini haruslah kita hilangkan pahitnya? Ternyata sumber pahitnya itu merupakan sebagai obat. Ini dia. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan dengan penambahan gula ataupun yang lain. Yang paling saya rekomendasikan dalam menghindari rasa langu, kemudian rasa pahit yang berlebihan, konsumsilah kurang lebih dalam 1 hari 3 sendok sampai 5 sendok madu. Itu yang paling dapat kita optimalkan. Itu Taib, insya Allah bermanfaat. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz terkait diabetes Ustaz. Ya. Diabetes itu karena sebab keturunan, kemudian stres, pola hidup dan pola makan Ustaz. Ya. Nah, bagaimana menyikapi diabetes yang karena faktor keturunan Ustaz? Keturunan. Taib. Faktor keturunan ini yang harus kita ketahui dari awal. Anda sudah punya orang tua yang punya gula darah, penyakit diabetes. Maka salah satunya, mengapa keturunan ini menjadi sumber dalam penyakit daripada diabetes? Karena gangguan organ-organ tubuh pada manusia yang dilahirkan itu juga akan mengikuti daripada keturunan. Jadi penyakit-penyakit seperti gangguan jantung, ginjal, gangguan pembuluh darah, gangguan kanker, bukan hanya gula darah saja, ini merupakan dapat diturunkan kepada anak cucu mereka. Karena gennya salah satunya itu akan muncul. Kerentanan daripada gangguan-gangguan itu juga akan muncul. Mohon maaf, sampai saat ini juga dipelajari. Orang dalam kondisi gangguan jiwa itu akan juga diturunkan bagi anak cucunya. Hati-hati, lebih rentan terhadap hal itu. Bukan hanya gangguan organ. Maka pada saat mereka sudah tahu, mereka harus juga menyikapinya dengan cara yang baik. Yang kedua, yaitu pola hidup mereka itu diturunkan juga, bukan hanya organnya saja, kerusakan organnya. Yaitu orang yang punya orang tua yang suka makan dan budaya hidup yang kita kenal saat ini, mungkin orang Jawa sukanya gudeg dengan makanan yang manis, itu juga diturunkan untuk anak cucu mereka dengan makanan-makanan yang sama. Jadi penyakitnya yang muncul juga sama itu Pak. Itu dia yang terjadi.
Jadi kalau keturunan ini bukan hanya kita kenal gangguan organnya saja, tapi juga kita ketahui yaitu tadi pola hidupnya yang juga diturunkan bagi mereka. Baik, Baik, jazakumullah khairan Ustaz wah atas iya, Bro. paparannya dan juga jawaban Ya, terkait dengan pertanyaan dari para jamaah. ya, Karena kita dibatasi oleh waktu, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara. baik, Akhirnya kepada Ustadz bisa boleh ditutup dengan doa. Tafadhol ya. Ustadz. Baik. Kita mari berdoa insyaallah pertemuan kita pada siang hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan insyaallah bagi kita semua, menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan sampai di akhirat nanti. Amin. Mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minas salatana wa syiyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana tu'akhizna in nasyina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala al-qadri wa tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin inna antal wahhab rabbana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar rabbi hab li minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wal muttaqina imama Allahumma a'inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik bismillahillazi la yadurru ma fi qadati samai wa huwa al-aliyyul azim wa sallallahu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.